Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Nihla Tunisa dengan NIM 231330145 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Dr. Adi Kusuma MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, yang sama-sama selalu kita doakan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi bersama video learning journal kali ini yang minggu kemarin sempat libur ya karena UTS, jadi kita tidak membuat learning journal Nah, oke, pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini materi yang diberikan itu langsung dari Bapak Adi, Masya Allah. Nah, tetapi sebelum itu seperti biasa kita menjalankan tugas praktik kita yang dibawakan oleh ketiga teman kita setiap minggunya, dipresentasikan oleh ketiga teman kita. Yang pertama itu ada Yuni, yang kedua ada Dinda, yang ketiga ada Lalas, Siti Lastu. Nah, ketiga teman kita ini pada kali ini dia mengajukan sendiri, keren banget sih. Jadi dia dengan mengajukan dirinya sendiri berarti dia udah siap, udah matang. Cuma emang penampilannya tuh sangat perfect sekali karena mungkin udah dengan bener-bener udah siap ya, makanya kasih tepuk tangan dulu. Oke, langsung saja kita bahas materi yang diberikan langsung nih oleh Bapak Adi. Nah, pada kesempatan kali ini saya mempelajari materi yang disampaikan oleh beliau itu sangat relevan banget dan penting. Bukan hanya untuk di dunia akademik saja, tetapi juga untuk masa depan saya di dunia kerja. Bukan saya doang, teman-teman semuanya. Yakni tentang seni presentasi dan cara mengatasi demam panggung. Oke, materinya itu dimulai dari kutipan yang menarik dari Royce Townsend. Nah, jadi kutipan itu seperti ini. Kemajuan karir Anda dalam perusahaan hampir tidak ada kaitannya dengan keahlian yang Anda miliki. Tapi kemampuan komunikasi dan presentasilah yang akan menentukan karir Anda di masa yang akan datang. Wah, kutipan ini nih benar-benar menyadarkan saya bahwa kemampuan berbicara dan menyampaikan ide itu ternyata jauh lebih menentukan dibanding sekadar pintar secara teori. Bener gak sih? Bener dong. Jadi dunia itu tidak hanya mendengar isi kepala kita, tapi bagaimana kita menyuarakan isi itu. Wah, keren sekali sih. Di sini saya baru sadar teman-teman, ternyata rasa takut ngomong di depan umum itu bukan kelemahan, tapi hal yang sangat-sangat wajar dan manusiawi. Bahkan para presenter hebat pun dulunya tuh mengalami hal yang sama. Nafas sesak, suara gemetar, tangan dingin. Sama aja dia juga merasakan ada di fase seperti itu. Tapi mereka berhasil karena punya 3R. Apa 3R? Research, rehearse, relax, dan mantra positif kayak aku bisa. Nah, itu tuh ternyata ampuh banget tuh untuk ngusir grogi kita. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang membuat saya terpakau nih, yaitu tentang ternyata komunikasi itu seni, bukan sekedar bicara. Jadi komunikasi itu dalam presentasi bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang menentukan tujuan yang jelas, kayak seperti mendidik, menginformasikan, mengajak, dan lain-lain seperti itu. Nah, selanjutnya itu menyesuaikan dengan karakteristik audiens. Kayak kita tuh harus menyesuaikan umur, pendidikan, latar belakang, kayak gitu. Juga memilih cara komunikasi yang sesuai situasi. Jadi kita tuh harus melihat situasi saat kita berbicara.
terus menghilangkan hambatan seperti kayak teknis atau emosional gitu. Terus memaksimalkan media bantu seperti audiovisual, terus memastikan pesan itu diterima dan dipahami oleh halayak atau audiens. Oke. Materi yang paling nempel banget nih teman-teman buat saya adalah bagian tentang demam panggung. Aduh, ini nih saya nih masih sering merasakan ini teman-teman. Bingung banget nih, kayak ayo dong bisa, kamu jangan grogi, kamu bisa, cuma gimana ya, rasa deg-degan itu selalu ada. Nah, apa sih demam panggung tuh? Rasanya tuh kayak gimana sih yang saya sering alami itu? Nah, biasanya yang saya alami itu tentang kayak jantung berdebar, deg-degan gitu. Terus nafas tidak stabil, kayak terus kayak pikiran mendadak kosong, kayak ngapain ya gitu, kayak langsung hilang semua, nggak ada gitu, nggak ada yang kayak apa ini yang mau diomongin gitu, tiba-tiba hilang. Terus kayak suara jadi gemeter, terus lupa materi kayak gitu. Ini nih yang paling, kalau udah deg-degan tuh pasti ngeblank, materi tuh nggak tahu perginya kemana. Tapi teman-teman, ternyata semua itu umum dialami banyak orang. Kuncinya itu bukan menghilangkan rasa takut, tetapi mengendalikannya. Nah, ini nih yang sulit banget, karena saya juga belum bisa mengendalikan rasa itu semua. Kita harus sama-sama belajar ya teman-teman, semangat agar public speaking kita tuh semakin bagus. Terus juga bisa mantra afirmatif kayak aku bisa, dan menatap jidat audiens jika canggung menatap matanya, biar nggak canggung-canggung amat, lihat aja ke atas ya, tapi nggak ke atas banget, kita kayak melihat audiensnya cuma nggak menatap matanya gitu. Kadang kalau menatap mata orang itu kan suka grogi ya, apalagi menatap mata orang yang dicintai. Oh my god. Oke, mungkin cukup sekian. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Pembelajaran pada kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan. Lebihnya ambil aja kembaliannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.